Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izin untuk bisa menyampaikan beberapa deskripsi umum terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan SNPDB pada MAN unggulan tahun pelajaran 2025-2026 sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit, bahwa petunjuk teknis ini ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7111 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi nasional peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Adapun nanti terkait dengan dokumen juknis yang sudah ditetapkan oleh Direktorat akan kami publish melalui website SNPDB ataupun website Direktorat KSKK Madrasah setelah kita melaksanakan kegiatan sosialisasi secara daring ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur dan juga Pak Kasubdit bahwa salah satu program ataupun kebijakan strategis yang ada di Direktorat KSKK Madrasah yaitu adalah penyelenggaraan SNPDB pada MAN unggulan, yang mana setiap tahunnya itu selalu kita laksanakan, kita persiapkan sebelum kita jelang tahun anggaran baru. Jadi antara tahun pelajaran dengan tahun anggaran ini memang agak berselisih sedikit ya, sehingga memang ketika memulai tahun yang baru itu kita harus mempersiapkan segala bentuk perangkat kebijakan, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan SNPDB yang mana nanti akan kita mulai tepat pada awal bulan di Januari 2025. Adapun SNPDB yang nanti akan kita tuju yaitu adalah pada jenjang madrasah aliyah, tepatnya pada MAN unggulan yang meliputi adalah MAN Insan Cendekia pada 25 lokasi MAN IC se-Indonesia. Kemudian ada MAN PK ataupun kita biasa mengenal dengan Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, itu yang nanti akan kita tuju kepada 11 lokasi seluruh Indonesia. Juga pada Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri atau MAKN yang berlokasi di ND, Nusa Tenggara Timur, dan juga Bolang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, terkait dengan SNPDB pada MAN unggulan ini, secara pengertiannya memang ini merupakan sebuah instrumen yang nantinya akan kita lakukan untuk menjaring calon peserta didik yang potensial, baik itu ditinjau dari sisi akademik, kepribadian, dan juga kesehatan, sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal di madrasah dengan sistem berasrama. Jadi memang salah satu karakteristik MAN unggulan ini dengan menggunakan boarding, sehingga nanti baik siswa yang akan mengikuti pembelajaran di MAN IC, MAN PK, ataupun di MAKN, itu semuanya dalam posisi berasrama, seperti itu. Adapun tujuannya dalam penyelenggaraan SNPDB tahun 2025-2026 ini tentu pertama kita memberikan kesempatan kepada semua lulusan terbaik, baik itu dari jenjang MTS ataupun SMP negeri dan swasta, termasuk juga para siswa dari lulusan pendidikan diniyah formal ataupun PDF, juga dengan pendidikan muadalah. Nah, ini semuanya berkesempatan untuk mengikuti SNPDB sehingga semuanya memiliki akses kesempatan yang sama yang tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Kasubdit bahwa ini tidak ada diskriminasi bagi semua alumni-alumni terbaik dari jenjang MTS ataupun SMP, juga PDF dan PP Muadalah ini nanti akan bisa lanjut ke jenjang MAN unggulan. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang kedua adalah tentunya memberikan peluang kepada seluruh MAN unggulan, baik itu MAN IC, MAN PK maupun MAKN, untuk menjaring calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan berkualitas bidang akademik, keimanan, dan ketakwaan, serta mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi. Ini merupakan sebuah gambaran yang nantinya seluruh calon peserta didik yang akan mengikuti SNPDB itu pasti akan kita nilai, akan kita lakukan seleksi secara selektif begitu,
baik dalam sisi soal yang meliputi soal tes potensi akademik, kemudian juga akan ada beberapa soal yang terkait dengan relevansi pendidikan agama Islam, dan juga nanti akan ada soal-soal ataupun perangkat untuk mengujinya itu dalam bentuk bidang moderasi beragama untuk bisa mengetahui sejauh mana wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh para calon peserta didik baru di MAN unggulan, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada 2 jalur yang nantinya bisa dipilih oleh seluruh calon peserta didik baru di SNPDB tahun 2025. Pertama adalah melalui jalur tes, kemudian yang kedua adalah melalui jalur prestasi. Jalur tes yang dimaksud adalah seleksi melalui jalur dengan basis CBT yang nantinya akan diselenggarakan atau ditujukan kepada calon peserta didik dari lulusan MTS ataupun SMP negeri swasta, kemudian PDF dan juga pendidikan muadalah yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, ini persyaratannya seperti apa nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Berikutnya, terkait dengan jalur prestasi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini adalah jalur yang nantinya akan kita presentasikan sebanyak 10% yang diselenggarakan bagi siswa terbaik ya dari jenjang MTS ataupun SMP negeri dan swasta, termasuk juga dengan pendidikan dinia formal serta pendidikan muadalah yang memiliki prestasi baik itu secara akademik maupun non-akademik. Nah, apa saja kriteria prestasinya nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya Bapak Ibu. Baik, berikutnya untuk jalur prestasi khususnya pada MAN Insan Cendekia, kita bisa lihat di sini beberapa kriteria untuk prestasi yang nantinya bisa digunakan untuk bisa menempuh jalur prestasi. Pertama adalah khusus untuk MAN IC, prestasi nasional peraih medali emas, perak, perunggu, ataupun nanti dengan kategori juara 1, 2, 3 ya. Tidak ada harapan ini ya, jadi hanya juara 1, 2, 3 di bidang sains pada ajang KSM tingkat nasional dan atau Olimpiade Sains Nasional. Jadi pada ajang KSM dan juga OSN tingkat nasional, bagi siswa-siswa yang sudah pernah meraih juara ataupun meraih medali emas, perak maupun perunggu, ini bisa menggunakan jalur prestasi ketika memilih MAN Insan Cendekia. Berikutnya, prestasi nomor 2 yaitu ada ajang namanya MyRes. Jadi ada Madrasah Young Researchers Supercamp. Ini di tingkat nasional, ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kemudian ada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ataupun OPSI di tingkat nasional, ini diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Juga lomba penelitian ataupun karya ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Kementerian Agama dan juga Kemendikdasmen yang nantinya itu akan secara otomatis terafiliasi ataupun terkurasi dengan pusat prestasi nasional seperti itu. Berikutnya di nomor 3 kita bisa lihat di sini ada juara 1, 2, 3 tingkat nasional pada ajang talenta nasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau kita kenal dengan istilah O2SN. Lalu ada festival dan lomba seni siswa nasional atau kita kenal dengan FLS2N. Nah, ini yang nantinya bisa juga dimanfaatkan untuk menempuh jalur prestasi di jenjang MAN IC. Berikutnya, yang keempat, olimpiade lain yang memiliki penghargaan dari luar negeri. Ini yang terkait dengan penghargaan internasional. Ini yang nantinya mungkin akan bisa diverifikasi dan juga divalidasi oleh satuan pendidikan seperti beberapa penghargaan penghormatan yang nantinya akan terafiliasi dengan IMO, kemudian dan juga yang kelima ini juga merupakan sebuah kriteria yang baru ini sebenarnya, juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ataupun MTQ
yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Ini yang kita juga ingin ada calon peserta didik di MAN IC yang nantinya juga punya kapasitas ataupun kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran dengan baik. Lalu untuk kelima kriteria jalur prestasi ini, Bapak Ibu sekalian, ini oleh satuan pendidikan itu bisa nantinya akan dilakukan klarifikasi ataupun verifikasi secara internal untuk memastikan semua bukti prestasi bidang keagamaan, akademik maupun non-akademiknya itu adalah valid. Jadi nanti akan kita serahkan penuh kepada semua satuan pendidikan terkait, khususnya pada MAN unggulan, untuk memastikan dokumen-dokumen terkait dengan bukti prestasinya itu adalah bisa diterima sebagai persyaratan untuk mengikuti SNPDB ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian kami hormati, khususnya untuk jalur prestasi di MAN PK, ini kalau kita lihat memang MAN PK ini lebih menekankan kepada keunggulan dalam bidang keagamaan, sehingga prestasinya pun kita utamakan ini kepada juara 1, 2, 3 pada tingkat provinsi ya. Kejuaraan MTQ, STQH, MQK, juga dengan MyRes dan juga KSM, lalu Olimpiade Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, kemudian ada Madrasah Fest. Meskipun Madrasah Fest saya kira juga kadang tiap tahun tidak secara rutin itu dilakukan, namun memang ada beberapa alumni sanawiyah kita ataupun beberapa yang sederajat itu juga pernah mengikuti Madrasah Fest di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita berikan kesempatan mulai tahun 2025 nanti akan ada potensi mereka untuk bisa mengikuti lewat jalur prestasi di MAN PK. Kemudian lomba pidato bahasa Arab ataupun bahasa Inggris juga dengan kejuaraan keagamaan lain yang sah dan juga selevel. Lalu berikutnya tentu kita harapkan juga akan ada calon peserta didik yang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran minimal 5 juz yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga dengan kemampuan untuk membaca kitab kuning ataupun nahwu shorof yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan juga dibuktikan secara sah dengan ijazah, rapor madrasah diniyah takmiliyah, piagam dan juga syahadahnya. Adapun prestasi sebagaimana poin 1, 2, dan 3 yang sudah disampaikan di atas ini semuanya berdasarkan rekomendasi dari kepala madrasah ataupun pimpinan satuan pendidikan yang menjadi satuan pendidikan asalnya, seperti itu. Tentunya juga dengan melampirkan salinan bukti piagam yang sudah dilegalisasi oleh pimpinan satuan pendidikannya. Nah, oleh karena itu nanti seluruh tim yang akan memverifikasi dari MAN PK itu akan melakukan verval ulang ya, ataupun melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa bukti prestasi baik itu bidang keagamaan, akademik maupun non akademiknya itu dengan cara tes kemampuan ataupun nanti akan ditambah dengan sesi wawancara dalam rangka memastikan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh calon peserta didik ini betul-betul bisa diterima sebagai syarat untuk menempuh jalur prestasi di jenjang MAN PK. Nah, bagaimana dengan yang MAKN? Saya kira juga ini menjadi sebuah irisan ya antara IC juga dengan MAN PK. Kita memberikan kesempatan kepada seluruh calon peserta didik yang pernah meraih juara 1, 2, 3 di level provinsi, baik itu untuk kegiatan KSM, MyRes, OPSI, OSN, MTQ, juga Madrasah Fest, dan tentunya ada beberapa kejuaraan keagamaan lain yang sah dan juga selevel. Tentunya ini juga akan dilakukan verifikasi dan juga validasi nanti oleh tim yang ada di satuan pendidikan terkait ya. Jadi tim MAKN nanti akan membentuk panitia lokal yang nantinya akan melakukan identifikasi lebih lanjut, juga melakukan tes atau sesi wawancara untuk meyakinkan bahwa calon peserta didik ini betul-betul
kredibel untuk bisa diterima di MAKN yang dituju. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya saya akan sampaikan yang ada untuk MAN IC seluruh Indonesia. Kita punya 25 lokasi. Yang terbaru ini ada di MAN IC Sumedang ya. MAN IC Sumedang ini ada di Jawa Barat. Masing-masing daya tampung yang sudah kita tetapkan nanti adalah untuk putra itu sebanyak 1.343 siswa, kemudian putri sebanyak 1.403 siswa, sehingga jumlah secara nasional untuk daya tampung MAN IC ini sebanyak 2.746. Nah, ini biasanya nanti tim IT akan memaparkan seperti apa potret ataupun data statistik ya, ataupun data yang menjadi trending ya dari tahun ke tahun untuk peminat ataupun pendaftar dari MAN IC ini. Kalau tidak salah kemarin ini saya melihat data statistik itu yang mendaftar itu di angka 31.000. Jadi cukup kompetitif ya, bahkan sangat selektif sekali. Dari 31.000 itu memperebutkan kuota itu hanya 2.746. Ini untuk yang MAN IC. Nah, bagaimana dengan yang MAN PK? Untuk MAN PK ada 11 lokasi seperti ini, dan untuk daya tampungnya juga seluruh Indonesia. Untuk yang putra itu hanya ada 264, sedangkan putri 284, sehingga total secara nasional untuk daya tampung SNPDB di MAN PK itu ada 548 siswa seperti itu. Adapun yang daya tampung di MAKN ini ada di Bolaang Mongondo. Khusus untuk MAKN di Bolaang Mongondo ini terkonsentrasi untuk bidang kejuruannya itu pada keahlian agrobisnis, hasil pertanian. Ini ada di Provinsi Sulawesi Utara. Daya tampungnya itu atau kuotanya itu sekitar 65 untuk yang putri dan 30 untuk yang putra, sehingga totalnya adalah 95 siswa. Berikutnya untuk yang MAKN di ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini konsentrasi kejuruannya itu pertama untuk PPLG atau kita kenal dengan pengembangan perangkat lunak dan game, juga dengan desain komunikasi visual. Untuk daya tampungnya putranya 40, kemudian putrinya 56, sehingga totalnya 96. Jadi secara nasional untuk MAKN itu daya tampungnya sebanyak 191 siswa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini saya kira nanti bisa dicek ya di dalam lampiran Juknis kita, beberapa tanggal penting yang nantinya perlu Bapak Ibu catat begitu ketika SNPDB ini nanti tepatnya pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari itu kita jadikan saat-saat itu atau periode saat itu untuk melakukan pendaftaran secara online khusus untuk jalur prestasi seperti itu. Jadi kita akan mulai untuk pendaftaran SNPDB serentak secara nasional khusus untuk MAN IC itu di jalur prestasi pada tanggal 6 Januari. Kemudian di tanggal berikutnya akan kita lakukan ada psikotes ya di bulan Februari, karena sampai dengan tanggal 15 Februari itu akan kita lakukan verifikasi ya, verifikasi dan juga validasi terhadap bukti-bukti keabsahan untuk dokumen prestasi para calon peserta didik barunya. Lalu psikotes secara CBT nanti akan kita lakukan pada tanggal 16 Februari 2025, sehingga nanti akan ada pengumuman untuk jalur prestasinya di tanggal 18 Februari. Serta daftar ulang kita lakukan pada tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2025, dan juga awal masuk asrama itu kita proyeksikan pada tanggal 12 Juli 2025.
2025 seperti itu. Baik, itu untuk yang jalur prestasi atau SNPDB pada MAN IC. Kemudian untuk jalur tes khusus di MAN IC, ini saya kira bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan kami sampaikan dalam bentuk juknis. Nah, semuanya bisa melihat atau mencatat tanggal-tanggal penting yang sudah kita lakukan di dalam petunjuk teknis yang sudah ada. Ini untuk jalur MAN Insan Cendekia. Mudah-mudahan tidak ada perubahan waktu sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan juga seperti itu. Berikutnya untuk yang PK, saya kira juga tidak ada perubahan waktu atau perbedaan waktu yang signifikan. Cukup mirip ini jadwalnya dengan yang di MAN IC. Hanya saja memang nanti akan ada sesi wawancara ya untuk yang di MAN ini. Baik, ini untuk yang jalur tes karena akan ada wawancara nanti di tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Untuk yang MAKN juga sama, tidak ada perbedaan waktu yang signifikan. Kita semuanya akan serentak di level IC ataupun MAN PK dan juga MAKN itu pada tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2025. Ini juga yang sudah kami konsolidasikan dengan para kepala madrasah aliyah negeri unggulan, baik itu dari perwakilan MAN IC, MAN PK dan juga MAKN. Beberapa waktu yang lalu ketika kami melakukan finalisasi penyusunan petunjuk teknis SNPDB tahun 2025 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, terkait dengan kepanitiaan ini perlu kami sampaikan juga. Nanti kami di lingkup Ditjen Pendis itu kami akan menetapkan juknis yang segera akan kami sosialisasikan pada saat ini dan juga akan kami publish pada website terkait ya yang nanti akan terafiliasi dengan Direktorat KSKK Madrasah. Berikutnya kami juga akan melakukan pembentukan tim ya, pembentukan tim secara terpusat dengan melibatkan semua unsur dari Subdit yang ada di Direktorat KSKK Madrasah, juga dengan beberapa pihak lain termasuk dengan rekan-rekan dari perguruan tinggi yang dijadikan mitra untuk penyelenggaraan SNPDB ini. Juga kami akan menyiapkan tim helpdesk yang nantinya akan bisa mengkomunikasikan hal-hal teknis, baik itu di level Kanwil, di level Kankemenak Kabupaten Kota, sampai kepada level satuan pendidikan secara terintegrasi, apakah nanti melalui WA group ataupun yang lainnya, ini akan kami bentuk seperti itu. Berikutnya nanti akan kami harapkan juga untuk rekan-rekan yang ada di Kanwil Kemenak Provinsi, Bapak Ibu para Kabid, para Katim Kesiswaan, mohon nanti setelah ini kiranya bisa membantu kami dari Direktorat KSKK Madrasah untuk bisa melakukan masifikasi terhadap petunjuk teknis yang sudah ada pada level kabupaten kota, karena kami yakin juga mungkin belum semua unsur kabupaten kota itu join misalnya gitu ya dalam sesi Zoom pada kesempatan kali ini, sehingga kami sangat mengharapkan atensi dan juga bantuan dari para rekan-rekan kami yang ada di Kanwil Kemenak Provinsi untuk bisa juga melakukan sosialisasi secara internal di wilayahnya masing-masing, juga untuk bisa mengkoordinasikan serta memfasilitasi penyelenggaraan SNPDB untuk beberapa provinsi yang memiliki MAN unggulan yang tadi sudah kami sebutkan. Berikutnya di level Kankemenak Kabupaten Kota, ini kami juga mohon nanti kiranya bisa di follow up gitu ya, diberikan atensi untuk bisa melakukan sosialisasi di lingkungan kabupaten kotanya dengan melibatkan beberapa kelompok kerja madrasah begitu, baik itu di level sanawiyah, baik itu berkoordinasi juga dengan pihak sekolah ataupun dinas pendidikan kabupaten kota terkait seperti itu. Yang terakhir,
pada level satuan pendidikan MAN unggulan, baik itu MAN IC, MAN PK, dan juga MAKN, mohon nanti juga bisa membentuk kepanitiaan lokal dalam rangka melakukan sosialisasi atas informasi yang terkait dengan SNPDB ini secara nasional, juga nantinya bisa membentuk tim teknis ya untuk memperoleh kesempatan bisa melakukan pendalaman ya terhadap penguasaan aplikasi ataupun sistem informasi yang nanti mungkin akan sedikit kita lakukan revitalisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya juga nanti kita harapkan ini yang cukup penting sebenarnya, selain nanti akan kita mohonkan kepada rekan-rekan pimpinan pada satuan MAN unggulan untuk bisa memfasilitasi segala infrastruktur maupun sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan SNPDB pada saat tes dilaksanakan. Ini juga kami mengharapkan kerjasamanya untuk bisa melakukan verifikasi terhadap semua dokumen-dokumen portofolio untuk jalur prestasi yang sudah disampaikan oleh para calon peserta didik melalui aplikasi yang nanti akan kita gunakan. Seperti itu. Baik, saya kira itu, mohon maaf agak sedikit panjang terkait dengan bagaimana mekanisme pendaftaran dan juga persyaratan untuk penyelenggaraan SNPDB ini. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh tim IT kami. Ya, ada Pak Miftah, ada Pak Agi, dan juga ada Pak Iman. Nanti akan secara panel untuk bisa melakukan simulasi sekaligus berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini kesempatan yang sangat penting bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum untuk bisa melihat yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Direktur, akan ada pola-pola transformasi yang nantinya akan terjadi ya dalam rangka penyelenggaraan SNPDB tahun 2025 tahun 2026 ini. Saya kira itu dari saya.